Pusat Statistik. Pendengar, sensus penduduk 2020 atau SP 2020 adalah sensus penduduk ke-7 di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Kegiatan SP 2020 bertujuan untuk memperoleh data dasar mengenai kependudukan strategis dan terkini untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Lalu apa yang perlu diketahui masyarakat tentang kegiatan SP 2020 ini dan apa peran masyarakat pada SP 2020? Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini bersama Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan hanya melalui WhatsApp di 081 180 6543 bersama saya, Suwiryo. Pendengar, selain Anda mendengarkan siaran ini melalui radio, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui sosmed Radio Alsinta, ada YouTube, Instagram, dan juga di Facebook. Dan saya langsung sapa narasumber saya yang sudah hadir di studio, Pak M. Habibullah, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS. Pak Habib, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Habib. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Alsinta dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Habib, pagi ini kita memberikan informasi yang sangat penting kepada masyarakat seperti Pak Habib ya, mengenai data sensus kependudukan. Nah, mungkin bisa diawali dengan apa itu sensus penduduk 2020 ini Pak Habib? Terima kasih Mas Wiryo. Sensus penduduk tahun 2020 seperti Mas Wiryo katakan tadi, itu sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali sekarang, dan kita juga sudah memulai sesungguhnya sensus ini sejak beberapa tahun yang lalu. Rangkaian kegiatan SP 2020 terbagi setidaknya ke dalam 2 tahapan, yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana atau kita sebut short form yang dilakukan pada tahun 2020. Dan ini juga kemarin kita lakukan dengan online, ada SP 2020 online, dan ini sudah di launching hasilnya. Dan kemudian dilanjutkan saat sini karena kita memerlukan berbagai informasi tambahan untuk estimasi atau proyeksi penduduk. Makanya kita namakan ada namanya kuesioner long form atau sensus penduduk lanjutan. Jadi pada tahun 2020 ini merupakan rangkaian lanjutan. BPS telah melaksanakan pada tahun lalu 2020 sudah melaksanakan yang namanya dengan menggunakan short form, dan hal ini sudah di launching, dan alhamdulillah untuk mendukung salah satu agenda besar Indonesia itu satu data kependudukan Indonesia. BPS tentu bekerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya teman-teman dari Dukcapil, dan ini sangat didukung. Jadi kolaborasi ini sangat bagus Mas Wiryo. Iya, target dari sensus penduduk 2020 ini seperti apa? Sesungguhnya ada sekitar hampir 4 juta lebih ya, target rumah tangga terpilih. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa di tahun ini dari tanggal 15 Mei nanti kita juga akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia, dan ini serentak dengan melakukan update. Saya kemarin juga berkunjung ke Kalimantan Selatan melihat kegiatannya, ketemu pejabat setempat. Inilah alhamdulillah semua gubernur, wali kota maupun bupati, semua OPD sangat mendukung. Jadi kita lakukan juga rapat koordinasi di level provinsi dan dilanjutkan kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan seperti ini semua kegiatan long form ini akan tersosialisasi dengan baik. Gitu. Iya. Pak, kalau tujuan dilaksanakannya sensus penduduk 2020 lanjutan ini apa sebetulnya Pak Habib? Sesungguhnya yang saya katakan tadi salah satunya dalam melengkapi informasi yang sudah diperoleh tahun 2020 dengan SP short form tadi. Ya. Setidaknya ada 4 misi besar. Yang pertama sebagai benchmark indikator kependudukan Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui potret demografi, dan ini penting Mas Wiryo, bagaimana setelah melewati gelombang terutama masa pandemi ini, gelombang kedua COVID, bagaimana keadaan demografi penduduk, ya tentu sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan pemerintah, dan tentu juga kita juga sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045. Secara spesifik gampangnya bahwa yang pertama kita dengan
dengan SP 2020 long form ini, pertama kita bisa memperkirakan jumlah sama distribusi dan komposisi penduduk. Jadi banyak sekali kebijakan pemerintah yang memerlukan itu. Ya sebagai contoh kita akan misalnya untuk perencanaan perumahan itu kan perlu jumlah penduduk di masa depan seperti apa, dan ini akan diperoleh dari variabel-variabel yang diberikan masyarakat tersebut. Ini pentingnya sensus penduduk dilakukan ya, Pak. Iya, Pak untuk Habib. yang sensus penduduk yang long form ini. Yang Jadi long form ini. jadi variabelnya akan lebih rinci karena digunakan untuk memproyeksi ke depan. Iya, karena bicara mengenai kebijakan harus by data kira-kira ya, Iya, Pak siap. Habib ya, Iya. tidak sembrono begitu. Baik, nah Pak Habib, jadi kalau kita lanjutkan misalnya apa long form SP 2020 ini Betul. yang mudah dipahami masyarakat seperti apa Pak Habib? Sesungguhnya bagi masyarakat tentu peran yang paling penting adalah ketika didatangi petugas berikanlah jawaban yang jujur dan benar, karena ini menyangkut keakuratan data yang dihasilkan. Dan saya yakin dengan pengalaman BPS yang dengan mitranya yang handal, karena sudah dilatih sebelumnya, ini juga masyarakat nanti akan memberikan data yang baik. Itu sudah artinya dengan long form ini sebetulnya lebih efektif begitu Pak untuk menjaga masyarakat. Iya, karena kita juga tentu kan di masyarakat macam-macam Mas Wiryo, makanya kita perlu lakukan inovasi dalam pengumpulan data. Kita bagi berbagai macam, ada pendataan dengan menggunakan, pertama ada namanya CATI, jadi ada Computer Assisted Telephone Interviewing, ada Computer Aided Web Interviewing atau KEWI. Jadi ada berbagai lapisan masyarakat, kita coba dengan teknologi terbarukan, dan juga kita dengan PEPI itu dengan Paper and Pencil Interviewing yang selama ini dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai cara tersebut, semua target sasaran sampel untuk rumah tangga terpilih itu akan dapat dipenuhi. Istilah kita non-responnya menjadi jauh lebih rendah. Iya, baik. Nah, apa saja Pak inovasi dalam LFSP 2020 ini Pak? Yang jelas ketika ini adalah yang saya jelaskan tadi, ada namanya CATI. Nah, ini sudah bekerja sama dengan pihak yang terkait, dan harapannya dengan disusun kuesioner yang sistematis untuk mereka yang sangat sibuk, sulit ditemui, nanti kita coba lakukan dengan cara berlangsung telepon by phone. Nanti ada operator yang sudah dilatih sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk menjawab. Jadi sekali lagi ini memudahkan ya, strategi ini memudahkan masyarakat dalam merespon atau mengikuti sensus tersebut. Baik, Pak Habib, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di sesi berikutnya, dan pendengar yang ingin bertanya silakan, kami buka untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 081-180-6543. Kami nanti akan lanjutkan bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melakukan long form sensus penduduk 2020 atau sensus penduduk 2020 lanjutan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sensus penduduk 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan strategis dan terkini untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2020. Pendataan sensus penduduk 2020 lanjutan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan rumah tangga secara langsung, pengurus satuan lingkungan setempat, dan petugas sensus. Informasi lebih lanjut, kunjungi website SP2020 di sensus.bps.go.id atau datang langsung ke BPS Provinsi, Kabupaten atau Kota di wilayahnya masing-masing pada jam pelayanan pukul 8 sampai dengan 16 WIB. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak. Kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori, nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan
mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya, di jaringan nasional radio dan media sosial El Sinta. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta di 081 180 6543 atau 021 586 9000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Sinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, masih akan memberikan penjelasan terkait dengan program BPS terkait sensus penduduk 2020. Kita lanjut Pak Habib ya. Kami juga beri kesempatan ke pendengar yang akan bertanya, yang ingin bertanya melalui SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui sosmed Radio El Sinta, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Pak Habib, kita lanjut Pak Habib. Kapan periode SP 2020 ini dimulai? Ya, sensus penduduk long form yang kita sebut long form lanjutan ini itu dilakukan sejak tanggal 15 Mei yang lalu hingga tanggal 31 Juni 2022. Jadi saat ini sedang dilakukan tahap pertama yaitu pemutakhiran. Jadi ada dua kegiatan. Pertama dilakukan pemutakhiran, yang kedua dari pemutakhiran itu diambil sampel, dilakukan pencacahan. Nanti akan dilakukan sehingga selama bulan Juni. Ya. Sampai bulan Juni ya Pak? Iya, sampai bulan Juni mudah-mudahan selesai pas waktunya. Kalau timeline dari LFSP 2020 dari awal sampai akhir itu apa Pak? Jadi kalau di BPS itu ada yang namanya, secara umum ada timeline terbagi 5 tahap. Ada desain, jadi pada tahun 2021 kita melakukan uji coba. Jadi ini uji coba, ada namanya multi-mode data collection, menyangkut rancangan tabulasi, penentuan moda pengumpulan data, yang saya katakan tadi ada PEPI, KEPI, KETI, dan KEWI, dan penentuan sistem kerja petugas. Ada BUIL, kita meliputi penyempurnaan instrumen, ini dilakukan Desember 2021 hingga April 2022. Ada kolek, ada 2021, Desember sampai Juli 2002, dan ada proses Juli September 2002. Nah ini juga ada tahapan, ada desiminate, nanti juga lanjut Mas Surya sampai 2020 Juli 2023. Jadi nanti bagi kita juga akan melakukan penghitungan berbagai indikator setelah dirilis, insya Allah nanti dirilis hasilnya dalam bentuk berita resmi statistik, ada buklet atau data mikro dan publikasi tematik yang isinya mencakup indikator fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Insya Allah nanti bulan Juli tahun 2023 semua hasil ini akan bisa kita dapatkan. 2023 Juli ya? Iya. Oke, nah Pak Habib bicara mengenai petugas, ini kan juga faktor penting juga suksesnya dari data sensus itu. Nah untuk rekrutmen dan pelatihan petugas ini bagaimana Pak? Karena kita kan memiliki keahlian khusus ya barangkali ya Pak? Iya, betul, karena memang kita lakukan seleksi, ada open recruitment juga. Jadi kita perekrutan ini tentu dilakukan pada level terbawah, itu tingkat kabupaten kota. Di platform yang digunakan adalah Simitra. Jadi kita menggunakan Simitra atau sekarang lebih dikenal Sobat BPS. Oh, Sobat BPS ya Pak. Jadi petugas mendaftar secara mandiri pada platform tersebut. Nah pada platform ini terkumpul semua data parameter yang merupakan calon petugas pada kegiatan SP 2020. Selanjutnya dilakukan seleksi. Jadi kita lakukan seleksi juga Mas Wirya. Untuk menentukan petugas yang memenuhi kriteria. Jadi untuk menjadi petugas. Ya selanjutnya setelah itu dilatih. Ya memang kita latih dengan berbagai macam cara gitu, sehingga harapannya yang terlatih ini akan bisa mampu berwawancara dengan baik, mampu menggali informasi. Jadi tahapannya nanti ada sebelum itu ada pelatihan instruktur utama. Oh, ada jadi, itu di level nasional.
Terus ada juga pelatihan instruktur nasional, itu lakukan selektif, baru pelatihan instruktur daerah, jadi berjenjang. Oke, itu berapa lama Pak pelatihan? Ya cukup lama, jadi sebelum ini yang saya katakan tadi, kita melakukan juga, di samping uji coba instrumen, juga melakukan pelatihan untuk petugas, jadi instruktur utama. Bahkan sebelum instruktur utama kita lakukan MGD dari berbagai institusi. Yang dibutuhkan berapa banyak Pak petugas untuk sensus ini? Kalau jumlah petugas, saya pikir untuk masing-masing daerah tergantung kebutuhannya. Jadi diserahkan ke masing-masing daerah. Masing daerah, karena kita sudah mengalokasikan berapa jumlah blok, misalnya ini kan ada 4,2 juta blok, jadi blok sensus istilahnya itu akan kita lakukan identifikasi, karena ada beberapa daerah tentu disesuaikan dengan komposisi kabupaten kota. Jadi biasanya kita satu petugas itu sekitar 3 blok gitu. 3 blok itu ya? Lumayan, cukup banyak. Cukup banyak, baik. Pak Habib, sebelum kita lanjut, saya akan bacakan beberapa pertanyaan pendengar melalui WhatsApp Pak Habib ya. Saya cek dulu di sini. Ada Pak Sony di Bandung, bisa tidak Pak sensus penduduk dilakukan 2 tahun sekali agar datanya benar-benar? Kalau waktunya lama mungkin tidak efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Contoh misalnya kemiskinan, datanya pasti naik turun Pak, apalagi ada musibah nasional seperti COVID misalnya. Ya, kemudian Pak Gunario, apakah output sensus berupa proyeksi bukan angka pasti Pak? Mohon agar pencerahannya. Pak Gunario dan Pak Sony di Bandung. Ya, terima kasih Pak Sony di Bandung atas pertanyaan ini, pertanyaan yang cukup baik. Memang yang namanya sensus itu skalanya besar, jadi yang dihasilkan kita juga ada namanya sampling frame, kita hasilkan situ. Nah, sehingga karakter yang dikumpulkan cukup banyak dan menyedot resources yang cukup banyak. Nah, kita justru akan mencoba bagaimana bekerja sama nanti di tahun 2030, harapannya ada yang namanya census based register, itu yang makanya kita terapkan, Kepala BPS juga menerapkan. Nah, kalau seandainya 2 tahun sekali, agak sulit dilakukan. Nah, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 amanahnya adalah BPS itu melaksanakan sensus minimal ya 10 tahun sekali gitu. Jadi ini kan menyangkut biaya dan biaya sensusnya cukup besar gitu. Yeah. Dan kita ada 3 sensus, ada sensus ekonomi, ada sensus pertanian, di samping sensus penduduk itu setiap tahun gitu. Jadi karena biayanya besar jadi pertimbangan juga ya, betul. Pak Habib ya. Justru yang Pak Sony tadi ya memang misalnya kemiskinan, nanti juga ada modul BPS yang namanya Susenas yang melakukan. Susenas itu bahkan setiap tahun kita lakukan. Jadi ada anunya Pak Sony. Jadi memang kita ada survei sosial ekonomi nasional yang juga itu mengumpulkan variabel untuk memperkirakan penduduk miskin adanya di Indonesia secara makro. Jadi memang sebetulnya secara berkala sensus itu terus dilakukan oleh BPS, kira-kira begitu ya Pak? Iya, per 10 tahun sekali. Tapi ke depan Kepala BPS juga sudah menginginkan kalau bisa sensus based registrasi ini. Makanya kita lakukan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil itu Mas Wira. Iya. Sensus based register itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa harapannya kan nggak semua variabel-variabel yang dikumpulkan ini, karena kita kan sudah ada dari Dukcapil banyak variabel di sana. Nah itu artinya kita tinggal memperkuat variabel yang tidak ada gitu. Sehingga kalau makin bagus sistem registrasi ya jumlah penduduk kan bisa real time gitu. Betul. Baik. Selanjutnya Pak Gunario, apakah output sensus berupa proyeksi bukan angka pasti Pak? Jadi kan ada yang namanya sensus itu ada namanya poin ya. Poin ada dia pada satu momen tertentu. Itu sensus itu kan waktunya tertentu Pak Gunario. Nah itu berarti variabel pada saat itu adalah variabel yang dihasilkan berdasarkan sensus. Ya kan? Artinya saat itu. Tapi di sisi lain karena variabelnya 4,2 juta rumah tangga yang dilakukan diminta informasi, ini juga akan kita lakukan bagaimana variabel-variabel tersebut yang kita kumpulkan kita bisa untuk mengestimasi, misalkan yang saya sebutkan yang tadi ya, ada bagaimana mengenai jumlah penduduk di tahun tertentu, kan itu perlu proyeksi karena ini kan memang untuk kebijakan pemerintah kan gitu ya. Gitu Pak Sony. Oke, baik. Pak, kembali kepada masa tugas petugas sensus nanti berapa lama Pak? Kalau petugas nanti sampai bulan Juni mereka akan melakukan wawancara penduduk dan itu sistem dikontrak. Terus yang kedua lagi atribut
supaya masyarakat mengenal, jadi mereka pakai rompi, pakai atribut tertentu, sehingga akan kenal, oh ini petugas sensus. Ya, untuk memudahkan sensus itu, apakah BPS juga katakanlah melibatkan mahasiswa? Kalau tidak salah kan BPS punya kampus sendiri ya Pak ya? Iya, pasti. Nah, mahasiswanya dilibatkan untuk sensus itu, atau rekrutmennya terbuka kepada siapapun boleh? Iya, karena tadi yang saya katakan, mereka ngisi simitra dan waktunya kan dari Mei sampai Juni, nah dikhawatirkan. Artinya kan mahasiswa sedang belajar sekolah. STS juga kampusnya di Jakarta, tidak tersebar. Jadi pada saat sebelumnya kita libatkan dalam publisitas seperti itu, karena ini juga adik-adik kita juga bisa mengenal, bahkan dalam uji coba, serangkaian uji coba gitu, mereka juga dikenal. Karena ini tersebar se-Indonesia gitu. Artinya kita juga berusaha biar agar efisien dan lebih memudahkan dalam mengumpulkan data di lapangan kan. Iya, baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Edy, kalau sensus penduduk di Kepulauan Riau banyak punya KTP tapi tidak terdaftar di Dukcapil, Pak. Apalagi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Jadi seperti apa nantinya nih? Ini pertanyaan dari Pak Edy. Jadi kita ada konsep Mas Wiryo, kita kumpul datang ke petugas. Jadi tidak hanya berdasarkan KTP, tapi ada namanya de facto dan de jure. Jadi ketika kita, misalnya saya kemarin berkunjung di Kalsel, ada seseorang yang bekerja di suatu tempat, tapi dari kabupaten lain, KTP-nya di sana. Tapi kita tetap data pada saat ini, karena kita akan tanyakan apakah mereka akan lama lebih dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun di situ. Jadi tidak double. Tidak hanya KTP. Kalau hanya KTP kan namanya de jure ya. Artinya saya kayak Mas Wiryo misalnya, dia tempatnya sama, KTP-nya sama, ya itu berarti de jure dan de facto-nya sama. Jadi gitu. Tapi yakinlah bahwa semuanya itu dimanapun berada dengan sistem de facto dan de jure ini akan terdaftar secara lengkap. Iya. Selanjutnya Pak Winarto, kenapa ada perbedaan dari data penduduk antara BPS dengan Dinas Dukcapil, Pak? Serta survei apa yang dilakukan oleh BPS? Jadi perbedaan itu pasti, pertama perbedaan konsep, dan kedua perbedaan cara pengumpulan tentu. Nah kemarin juga sudah kita kemukakan ada perbedaan ya, karena itu tadi Pak, ada yang de facto-nya berbeda, sementara teman-teman Dukcapil kan ke arah de jure gitu. Orang bisa saja ber-KTP di suatu tempat tapi ditinggal tempat yang berbeda. Jadi itu perbedaan itu sudah kita nggak banyak kok, itu udah bagus kok sekarang. Iya, baik. Nah ini ada beberapa lagi, misalnya soal kemampuan dari petugas dalam melakukan survei. Pelatihan sudah pasti akan dibekali dengan pelatihan Pak ya. Pelatihan dibekali, kemudian mereka juga punya target, tentunya punya target dong Pak. Nah evaluasi secara berkala apakah terus dilakukan Pak? Misalnya khawatir nanti menemukan kendala-kendala di lapangan misalnya. Jadi dia, kayak saya kemarin kan sengaja datang ke Kalsel, ada semua eselon 1 turun, semua teman-teman dari pusat juga turun melakukan supervisi. Nah ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada hambatan yang penting tidak bisa kita atasi. Makanya saya bilang ada Rakornas, Rakorda itu membahas semua itu. Di samping itu juga kita ada interaksi, sekarang kan zaman teknologi. Ketika ada masalah bisa langsung terantisipasi. Insya Allah di berbagai daerah juga bagus. Dan di samping itu kita juga ada dashboard monitoring. Jadi hisinya itu kita lihat berapa sudah selesai, berapa yang belum, petugasnya ada di mana gitu. Itu bisa di era teknologi ini nggak ada masalah gitu. Jadi itu monitoring bisa langsung dilakukan bisa langsung. Ketika mengalami kendala atau apapun bisa langsung bisa dari pusat bisa langsung, nggak ada masalah Mas. Jadi ini sudah kemajuan teknologi ini yang perlu kita manfaatkan. Dimanfaatkan ya. Baik. Nah, Pak Habib, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Dan pendengar, Anda masih dapat menyampaikan pertanyaan di 021. Oh ya, pertanyaan hanya melalui SMS dan WhatsApp supaya lebih efektif waktunya ya. Jadi 081 180 6543. Kami masih akan mengulas terus mengenai sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik.
Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melakukan long form sensus penduduk 2020 atau sensus penduduk 2020 lanjutan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sensus penduduk 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan strategis dan terkini untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2020. Pendataan sensus penduduk 2020 lanjutan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan rumah tangga secara langsung, pengurus satuan lingkungan setempat, dan petugas sensus. Informasi lebih lanjut, kunjungi website SP2020 di sensus.bps.go.id atau datang langsung ke BPS Provinsi, Kabupaten atau Kota di wilayahnya masing-masing pada jam pelayanan pukul 8 sampai dengan 16 WIB. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Baik pendengar, kita lanjutkan apa saja yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan SP 2020 lanjutan ini. Kami masih bahas bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah. Kami masih buka kesempatan untuk Anda bertanya melalui SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Pak Habib, kita lanjut Pak Habib ya. Oke. Pak Habib, biasanya ya, bagaimana sih cara masyarakat untuk mengenali petugas? Nah, kalau tadi kita sudah mengulas mengenai petugas, kemudian rekrutmen, pelatihan, dan apa tugasnya. Nah, kemudian bagaimana cara masyarakat mengenali petugas nanti, Pak? Agak gampang sih. Pertama mereka umumnya pakai rompi gitu, terus pakai facial dan masker, itu biasa, dan membawa hand sanitizer juga karena kita mengantisipasi. Yang kedua juga ada tas punggung warna hitam gitu ya. Mudah-mudahan tasnya dipakai terus kadang-kadang. Ya kadang-kadang juga artinya ini bisa. Tapi pada umumnya kita berikan perlengkapan tersebut dengan identitas dengan logo BPS, dan tentu mereka juga bertuliskan nama petugas atau barcode yang dapat di-scan. Jadi udah kita coba sesungguhnya dikenal. Dan makanya kita berusaha yang menjadi petugas itu ada orang-orang lokal gitu. Tidak sehingga dikenali ya. Iya. Saya lihat juga ada mahasiswa, kemarin ada mahasiswa dari yang baru pertama kali ikut, waktu saya cek Banjarmasin, mereka cukup bagus dan seneng gitu, siang-siang gitu, sensus. Semangat dong, Pak, ya. Waduh, semangatnya itu luar biasa. Ya akhirnya dia mencoba target kan, mereka 3 blok sensus, ya kurang lebih hampir sekitar 300 lebih lah rumah tangga didatangin, itu udah mau selesai. Saya bilang ya, tapi semangatnya itu. Masih. Iya. Jadi mahasiswa banyak kan dilibatkan di sana, Pak? Terserah, ini artinya kita tidak, tapi ada berbagai daerah itu mahasiswa, tapi yang mereka tertarik, dan ini kan kalau mahasiswa ikut kan pengalamannya untuk dia penelitian, itu juga berwawancara. Selain juga dapat uang saku ya, Pak? Iya, itu udah otomatis ya, betul. Iya, ada kendala apa Pak yang ditemukan di lapangan, Pak? Kalau selama ini yang saya lihat belum ada kendala, tapi waktu ya, memang ada berbagai persoalan ketika blok sensusnya itu jatuh di areal yang agak jauh, misalnya di pedalaman, mungkin yang harus pakai transportasi moda tertentu. Tapi selama ini karena memang koordinasinya cukup baik dengan pemerintah daerah dan juga melalui berbagai jalur pusat, jadi didukung oleh kementerian, Pak. Dan saya membayangkan Pak, ketika sensus dilakukan di daerah terpencil, terluar dan terpencil, ini kan membutuhkan effort yang cukup besar juga nih. Oh iya, pengalaman saya untuk Susenas dulu kita harus sewa pesawat gitu. Nah, dan nggak gampang. Nggak gampang karena pesawat perintis lagi, Pak. Iya, biasanya kalau di Kalimantan Utara pada saat itu pesawat dari misionaris. Yang pinjam ya kita ikut gitu. Iya. Jadi menyesuaikan dong waktu. Iya, waktunya, makanya kita harus mengatur strategi kapan harus turun, karena kalau enggak biayanya membengkak kan. Iya. Perlu diinfokan terlebih dahulu tidak Pak bagi masyarakat yang nanti akan disensus, karena kan khawatir ketika kita datang ke sana ternyata yang akan disensus sedang pergi atau apa begitu. Nah iya, memang ada beberapa, nah itu makanya kita coba ada beberapa moda tadi, ada KEPI, ada KETI, ada KEWI, tadi macam-macam, ada PEPI. Nah itu mengantisipasi untuk non-responnya tadi. Jadi sangat mungkin ada orang sulit, sudah deadline, tapi kok bilang udah menjadi tidak bisa. Nah kita coba pakai KETI tadi. Makanya di kuesionernya pun kita tanya nomor HP-nya. Jadi harapannya ketika mereka terpilih sebagai sampel, kita udah bisa
Iya. Iya, Oke, betul. jadi mudah soal pendataan tadi ya Pak? Iya, betul. Baik, nah Pak dijelaskan lagi dong Pak tentang timeline proyeksi penduduk 2050 ya, sasaran dan capaiannya Pak. Iya, memang kita coba salah satu yang perlu ditekankan dari output LF ini, long form ini adalah berupa parameter demografi yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan mobilitas yang akan digunakan sebagai input dalam penghitungan proyeksi penduduk. Iya. Jadi proyeksi penduduk akan dihitung dari tahun 2020-2050. Ini juga untuk memperbaiki yang pertanyaan dari salah satu penanya melalui WA. Nah ini kita perbaiki sehingga akurasi dari variabel demografis tadi tetap diperbaiki karena kan setelah dari tahun 2010 sampai 2020 kan pasti berubah. Jadi nanti akan didapat proyeksi penduduk berupa menurut umur gitu dapat nanti, terus jenis kelamin, terus tingkat kelahiran dan kematian hingga wilayah kabupaten kota. Nah diharapkan dengan proyeksi penduduk ini kita bisa mengetahui potensi bonus demografi. Wah. Nah, ini luar biasa. Yang akan kita dapatkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Jadi banyak hal yang sifatnya proyeksi dan kita bisa apa sih yang perlu kita lakukan. Itu kemarin juga sempat ngobrol sama wakil wali kota di Banjarmasin, sangat tertarik karena mereka akan mengembangkan wilayahnya. Nah, saya bilang nanti setelah hasil kita bisa lihat gitu. Ya karena kan hasil penduduknya kan menyangkut perencanaan perumahan. Betul. Ya kan daya dukung lahannya cukup enggak kalau penduduknya segini gitu. Itu yang di awal kita sampaikan bahwa kebijakan itu berbasis data, seperti yang disampaikan DPRS tadi ya. Ya di samping ya parabel SDGs ya juga kita kalau untuk adanya juga kita hasilkan. Iya, baik. Nah, saya lanjut ke pertanyaan melalui WhatsApp tadi ya Pak. Pak Habib, ada Pak Winarto. Apakah warga negara Indonesia yang sedang di luar negeri ikut berpartisipasi dalam sensus Pak? Misalnya bisa lewat online, apakah bisa atau gimana ya Pak? Jadi untuk warga negara ya kan tentu partisipasi itu kan tidak hanya terlibat dalam menjawab pertanyaan. Nah kayak El Sinta ini kan saya senang, ini kan partisipasi Pak. Ya kan ikut menyebarluaskan bahwa ada sensus ya kan, ada 4,27 nanti rumah tangga. Jadi tidak semua rumah tangga itu akan diwawancarai karena semua juga akan yang terpilih saja. Jadi partisipasinya adalah menyebarluaskan bahwa ada sensus. Nah, itu sangat besar harapan kita semua pendengar El Sinta maupun yang ada di luar negeri pun ya silakan sebar keluaskan, kan pasti ada anggota keluarganya. Jadi mereka tidak bertanya lagi kalau ada petugas yang datang. Sensus yang terpilih artinya tidak seluruhnya dong Pak? Tidak, ada 4,2 juta rumah tangga. 4,2 juta rumah tangga terpilih. Apakah itu cukup mewakili dari sekian banyak? Iya, sudah karena itu kan berdasarkan sudah cukup besar itu sampelnya hampir sekitar 5% itu cukup besar karena estimasinya kan dilakukan sampai kabupaten kota. Oh, sampai ke kabupaten kota. Sehingga di statistik itu kan ada yang namanya kita udah hitung berapa sampling errornya nanti semua. Nah makanya ini harapannya dengan didiseminasikan terus-menerus sensus ini mengurangin itu non sampling errornya gitu. Iya. Tapi cukup lah Pak dengan 4,7 ini. 4,2 iya. Nanti sekitar diambil sampel lagi, nanti ada sekitar 16 seperti itu. Nanti ya metode statistiknya teknisnya seperti itu. Itu yang akan diwawancarai. Karena menyangkut statistik itu kan memang dipelajari untuk menduga parameter gitu, sehingga berusaha ada namanya optimal sampel size itu. Kalau sudah besar sensus ya artinya kan biayanya akan membesar. Tapi dengan sampling ini sudah cukup ya Pak? Cukup bagus dan udah diuji cobakan yang seperti saya jelaskan tadi, diuji coba di beberapa daerah sehingga ya harapannya nanti hasilnya ya sudah memenuhi syarat-syarat kecukupan dalam statistik. Lalu apa Pak yang perlu ditekankan dari output long form SP 2020 ini Pak? Ya, kita yang saya jelaskan tadi tentu outputnya ini juga kita perlukan untuk perencanaan ke depan gitu.
Nanti harapannya ketika Indonesia Emas ini outputnya sudah tahu, karena kita yakin bahwa perubahan-perubahan struktur demografis ini juga banyak. Jadi fertilitasnya kan, apalagi kemarin ada mobilitasnya, mortalitas. Saya pikir itu supaya proyeksinya lebih sahih, lebih mendekati. Betul, Pak Habib. Biasanya kan ketika survei atau sensus ya, maksudnya sensus penduduk dilakukan oleh BPS, pasti dikaitkan dengan kepentingan politik, misalnya pemerintah ya, pemerintah bukan partai politik, tapi pemerintah dalam menentukan hak suara bagi masyarakat. Nah, koordinasi dengan Dukcapil dan lain sebagainya itu bagaimana, Pak? Kita sangat bersyukur ketika ini kolaborasi itu bagus sekali, dan itu terbukti di SP 2020 tahun lalu, yang tahun 2020 di mana pandemi itu ya BPS juga sangat senang dukungan penuh dari berbagai kementerian maupun OPD di daerah. Kalau enggak, saya enggak membayangkan ketika pandemi itu kita bisa mendapatkan data yang baik secara online maupun offline. Ini karena dukungan pemerintah daerah, bahkan menjadi evaluasi kinerja. Saya pikir tahap ini juga demikian. Jadi surat sudah kita layangkan, semua gubernur juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan semua bergerak akan menghasilkan data, dan respon masyarakat juga akan jauh lebih tinggi. Iya, jadi yang dilakukan ini tentu melengkapi data sebelumnya ya, Pak? Iya. Karena yang terbaru pasti, Pak ya? Pasti yang terbaru. Oke. Nah, keterlibatan masyarakat dalam hal ini tentu dibutuhkan ya, soal data, kejujuran dalam... Iya, kejujuran dalam menjawab. Karena nanti bagaimana mereka harus menjawab apa adanya gitu kan. Banyak variabel-variabel yang sesungguhnya peran masyarakat ini adalah menjawab dan menerima petugas dengan baik. Saya yakin masyarakat Indonesia cukup baik menerima petugas. Jadi berbagai tempat kemarin kita lakukan supervisi, dan hasilnya juga bagus sih. Bagus ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Hasan. Saya cek nih WhatsApp dari Pak Hasan. Lupa bisa ada sensus lanjutan, asal jangan ada manipulasi. Asal jangan ada manipulasi untuk pemilu ke depan, biar datanya nggak fiktif ya. Ini Pak Hasan. Nah, terima kasih Pak Hasan. Ya, insya Allah integritas daripada petugas di lapangan cukup baik, dan ini menjadi komitmen, karena lembaga BPS ini lembaga yang didirikan atas trust publik. Integritas kita lakukan, kejujuran ini modal kita. Betul. Jadi kita lembaga institusi independen, apapun hasilnya kita rilis gitu. Dan tidak berhubungan dengan politik ya, angkanya. Ya seperti yang Pak Hasan mungkin sudah ketahui, bahwa kita juga merilis inflasi setiap bulan, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kita juga rilis. Jadi apa adanya, kalau dia naik ya naik, turun gitu. Nah, kita selalu update tuh yang rilis seperti itu dari BPS, Pak. Cuman misalnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara real time misalnya, Pak, apakah memungkinkan bisa dilakukan? Karena itu terbatas, yang dashboard itu terbatas, tapi hasil publisitas BPS dalam bentuk bisa dilihat di website BPS itu juga bisa yang kita rilis, bahkan bisa diikuti melalui karena Kepala BPS merilis sebulan itu setidaknya 2 kali, itu bisa dilihat di YouTube juga bisa. Bisa. YouTube-nya juga ada ya? Ada. Jadi kalau Pak Hasan tadi mau melihat juga bisa, Pak. Ini tanggal 2 nanti ada rilis. Tanggal 2 Juni? Iya, 2 Juni ada. Ya nanti kalau dia nanti tanggal 15, kalau tidak hari libur ya tepat, atau bergeser ke depan. Oke. Artinya dalam 1 bulan bisa 2 kali, setidaknya dua kali ya. Dan itu bisa diikuti juga melalui channel YouTube, maupun kalau memang mau ngambil filenya di websitenya BPS. Websitenya BPS ya. www.bps.go.id. Nah, yang akan disampaikan setiap 2 bulan sekali itu biasanya apa, Pak? Kalau yang rutin adalah pertama yang populer, artinya inflasi itu setiap bulan, ekspor setiap bulan, pertumbuhan ekonomi ya setiap triwulanan. Jadi nah itu banyak ada nilai tukar petani, jadi ada data pengangguran, ada. Jadi ada periode, dan itu bisa dilihat juga di rencana rilis. Jadi kita akan lihat nanti, ke depan tanggal ini BPS rilis apa saja. Itu bisa terlihat sampai 1 tahun ini apa rencana. Itu komitmen kita. Jadi itu juga bisa untuk lembaga-lembaga tertentu, atau itu bisa jadikan rujukan ya, Pak? Bisa silakan. Bisa menjadi rujukan untuk
masyarakat perlu konsultasi juga disiapkan ruang Iya. konsultasi. Oh, ada juga ruang Ada, konsultasi itu nanti ya. bisa mau datang langsung ke BPS provinsi, bahkan di perguruan tinggi juga sudah kita yang namanya pojok statistik. Ada budget Ada, statistik. kepala BPS sudah meresmikan berbagai tempat di Indonesia. Bahkan ada beberapa tahun ini juga ada desa cantik sebagai pembinaan. Desa cantik. Cinta pilot Stat- project ada. Cinta statistik kan. Cinta statistik. Iya, jadi kerja sama Pemda. Wah, itu nanti boleh Iya, disisi boleh. sedikit nih, Pak. Kapan-kapan boleh dilihat tuh Mas Buya. Oke, baik. Dan kita jeda lagi, Pak. Kita masih ada satu segmen terakhir nanti. Dan mereka juga masih bisa menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 0811806543. Kami masih akan lanjutkan wawancara bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah setelah yang satu ini. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Selamat datang di Depo Bangunan. Silahkan dipilih keramiknya. Saya pilih yang ini ya. Baik, saya buatkan notanya. Wah, ini cocok nih pilihan saniter dan kerannya. Wah, catnya bagus-bagus. Ada yang bisa saya bantu? Saya pilih cat yang ini ya. Mbak, tolong food container yang ininya ya. Saya mau pintu yang bagus dan murah ya. Tolong sekalian dengan kuncinya yang cocok ya Mbak. Dedek, tolong lampu kristalnya ya. Kabelnya juga jangan lupa. Wah, lengkap ya. Depo Bangunan sekarang 11 miliar hadiahnya. Ya benar, semua kebutuhan bahan bangunan Anda dapat dipenuhi di Depo Bangunan. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Semakin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. 1 Februari hingga 31 Desember 2022. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pondok Gede, 80620300. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Baik, segmen terakhir pagi ini kami masih lanjutkan bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah. Jadi kami masih beri kesempatan kepada Anda ingin bertanya di 0811806543. Sebelum saya ke pertanyaan pendengar nih Pak Habib, bagaimana syarat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini Pak? Apa sih yang perlu dipersiapkan? Kalau masyarakat tentu keterlibatan terimalah petugas sebaik mungkin, tapi yang penting memberitahukan pada yang mendengarkan ini maupun melalui El Shinta maupun informasi lain, itu beritahukan masyarakat bahwa kita sedang melaksanakan sensus penduduk lanjutan gitu. Itu peran masyarakat. Di samping ya kalau yang terpilih, karena tidak semua terpilih, satu blok itu sekitar 16 rumah tangga akan terpilih, itu juga kita partisipasinya dalam memberikan menerima petugas gitu. Iya, nah banyak masyarakat yang menganggap survei tidak penting gitu ya Pak. Itu banyak perlu kita akui juga, sehingga kadang
ini juga menyulitkan petugas untuk mengumpulkan data secara utuh. Nah ini bagaimana Pak? Ya memang ini tugas kita Mas Wiryo, bahwa mereka itu bagian dari amaliyah dia mereka, bahwa kita ini bisa tidak hanya sedekah real berupa uang, tapi sedekah data. Gitu. Itu kan bagian gitu kan, memberikan, menerima orang, sedekah senyum, banyak hal. Dan saya yakin dengan dalam tanda petik ya sedekah informasi, dan kita bisa sepakati kapan harus berwawancara, yang penting jangan lewat lah sampai bulan 31 Mei ini untuk update gitu. Ya, saya pikir partisipasi masyarakat sangat kita perlukan gitu. Iya. Nah Pak, untuk efektivitas sensus itu kerjasama dengan kepala daerah atau Pemda ya. Nah ini kan penting nih Pak. Ini bagaimana nih Pak? Iya, kemarin juga makanya kita hampir seluruh Indonesia ada rapat koordinasi daerah. Itu tidak hanya pemerintah daerah, tapi kita yang di bawahnya kita juga mencoba ya talkshow seperti ini juga swasta juga kita coba kita sebarluaskan. Jadi respon dari pemerintah daerah ya, semua eselon 1 juga turun. Ini saat ini juga Kepala BPS sedang di Jawa Timur melakukan rapat koordinasi daerah. Jadi ada rakorda. Jadi semua provinsi melakukan rakorda. Iya. Jadi masing-masing di daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota sudah rakordanya ada. Ya. Dan biasanya setelah kita infokan ke kepala daerah, mereka langsung menindaklanjuti dengan memberikan himbauan kepada masyarakatnya melalui aparatnya yang sampai level bawah. Ya itu penting tuh, mereka harus woro-woronya harus lebih gencar ya Pak? Betul Mas Wiryo, karena ini penting. Itu harus dipastikan. Jadi ketika petugas datang itu tidak sulit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Girsang di Medan, Sumatera Utara. Agar sensus penduduk ini hasilnya akurat, dapat dipercaya, petugas harus langsung wawancara tatap muka dengan yang bersangkutan masyarakatnya. Jangan diambil data dari kepala desa atau kepala lingkungan, sebab tiap waktu berubah. Ya, aparat kerap tidak jalan tapi ngambil data yang lewat. Dia hanya mau honornya saja, malas ketemu rakyat sehingga data amburadul Pak. Nah itu sebabnya sasaran bansos tidak akurat. Nah akhirnya kesana itu Pak arahnya ya Pak. Iya, Pak. Nanti BPS juga nanti yang disalahkan gitu. Jadi Pak Girsang, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir nanti saya sangat berharap bisa melihat langsung bagaimana perjuangan petugas. Bayangkan Pak, anak muda panas-panas kemarin saya lihat itu yang di kota, dan hampir semua kegiatan kita melakukan updating Pak. Updating itu adalah melakukan perbaikan. Apakah kita keliling Pak dalam satu blok sensus ya hampir sekitar 80 sampai 120 rumah bangunan, kita datangin satu-satu Pak. Iya, nanti kayak kemarin kan, misalnya kemarin terjadi ada orang yang ngontrak ternyata tidak lagi. Dia berganti namanya diupdate gitu. Oh ganti Pak, yang pertama yang dulu kita sudah punya daftar nama yang tentu informasinya dikumpulkan dari berbagai pihak. Kita update lagi apakah terjadi perubahan. Perubahan itu bisa jadi ada pergantian, ya kan, pergantian orang, misalnya kasus yang ngontrak atau yang ngekos itu kan sangat mungkin gitu. Atau dia ada penambahan, perpindahan. Nah ini kita update satu-satu Pak. Jadi ya kita BPS, makanya Pak Girsang di Medan, terima kasih, kita datangin langsung Pak. Datang langsungin keliling petugas Pak satu-satu. Nah ini yang namanya diupdate. Setelah diupdate nanti ada blok sensus yang terpilih. Yang mudah-mudahan tidak banyak perubahan, itu menghindari. Saya kira insya Allah lah kita BPS melakukan dengan metode yang memang tidak seperti apa yang dikhawatirkan Pak Girsang gitu. Iya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan real, by name, by data gitu. Ya, nanti kalau Pak Girsang di Medan, kalau ada keperluan ada waktu ya silakan main ke BPS. Ini dalam periode 31 Mei ini masih ada kesempatan lihat bagaimana petugas mendatangi rumahnya satu-satu. Iya. Oke. Kalau saya pernah Pak lihat dulu waktu masih betul. Ini ya, jadi tak kenal maka tak tahu, bukan tak sayang ini maksudnya. Iya. Oke, Pak, dari sensus penduduk 2020 ini Pak, data-data apa sih yang dihasilkan dan dipergunakan untuk keperluan apa? Iya, banyak sekali data yang kemarin sudah dirilis juga. Nah, ini yang short form yang tahun 2020 itu jumlah penduduk dan termasuk juga
sudah dirilis sama Kepala BPS mengenai jumlah penduduk berdasarkan usia berapa sih yang milenialnya, itu sangat menarik. Nah, Longpong ini agak spesifik karena variabelnya banyak sekali, sehingga kita juga harus memperkirakan bahwa variabel-variabel ini yang banyak ini gunanya karena memang cukup luas, karena untuk perencanaan yang saya katakan tadi, untuk perencanaan di kependudukan. Dan ini dasar utama perencanaan kan biasanya data jumlah penduduk ya. Iya. Oke. Baik. Saya lanjut pertanyaan melalui WhatsApp, Pak. Saya cek lagi dari Pak Agus. Saya sudah isi data formulir sensus secara online 2020, Pak. Untuk yang sekarang, apa isi online lagi atau tidak? Iya, terima kasih Pak Agus yang tempoh hari tahun 2020 sudah mengisi online. Ya, untuk sekarang Pak, tidak semua rumah tangga akan terpilih gitu. Tapi kalau seandainya Pak Agus nanti terpilih, juga bisa ada berbagai moda untuk wawancara Pak. Yeah. Jadi tidak semua Pak Agus akan terpilih untuk menjadi responden. Iya, cara menentukan seseorang terpilih atau tidak itu bagaimana Pak? Nah biasanya kan dari blok sensus yang ada itu dipilih sekitar 16 rumah tangga. Nah itu metode sampling lah. Yeah. Ada teknik statistik untuk memilih 16 itu. Dan ini syaratnya harus acak Pak. Okay. Ada randomize itu menjadi syarat statistik supaya representasi sampel ini mewakili blok sensus yang dalam asumsi yang cenderung yang menentukan petugas sensusnya atau kita Pak BPS Pak, BPS. Ada sistem ya, nanti keluar, nanti setelah diupdate diambil sampelnya. Iya, nah berdasarkan data itu maka langsung. Iya, jadi acak, jadi ketika sudah terpilih 16 ya petugas akan mendatangi kembali dengan sejumlah pertanyaan yang cukup banyak tadi. Iya, nah misalnya sudah ditentukan ada 16 misalnya Pak ya. Iya. 16, kemudian di antara mereka misalnya ada yang belum terdata karena pada saat datang di lokasi tidak ada, itu masih ada. Iya Pak, makanya ketika 16 maka kita tahap awal tuh kita update dulu Pak rumah-rumah tangga yang tadi. Nah harapannya tidak banyak berubah, tapi kalau terjadi perubahan nanti ada pergantian sampel, ada teknik samplingnya. Oh ada Pak ya kan ya misalnya data cadangan lah itu. Iya data cadangan, istilah responden cadangan selalu ada. Iya. Oke. Tapi kalau dengan sudah cuma jaraknya ya kurang dari 1 bulan, harapannya nggak banyak perubahan. Iya. Pak Herman di Jakarta Selatan, belum tahu Pak kapan sensus penduduk akan dilaksanakan. Sensus penduduk sangat diperlukan untuk keperluan pembangunan. Jangan pemerintah merencanakan pembangunan tanpa mengetahui rakyat yang perlu diberi pembangunan. Kalau tanpa data ini akan repot ya, pasti akan berdampak juga pada penggunaan dana yang nggak efektif, yang dikeluarkan berlebihan, begitu. Nah kalau dana pinjaman pasti akan berlebihan hingga negara banyak hutang. Nah ini yang dikhawatirkan tidak efektif. Pak Herman di Jakarta. Iya Pak Herman, saya sangat senang Pak Herman sudah sangat statistical minded lah, artinya paham bahwa data yang ada itu sangat diperlukan untuk perencanaan. Tanpa data artinya perencanaan juga akan kurang baik. Ya mudah-mudahan Pak Herman dengan mendengarkan El Sinta ini kalimat belum tahunya menjadi tahu ya Pak Herman ya. Betul, makanya tujuannya kita sembari melakukan kita baik melalui medsos semua ya, harapannya makin sering kita siarkan ke masyarakat makin tahu. Mudah-mudahan Pak Herman ya dengan adanya dari program dari El Sinta ini kerjasama dengan BPS yang jangkauannya cukup luas ini, semua masyarakat akan lebih banyak tahu. Iya. Pak cerita sedikit Pak, sedikit mengulang ya mengenai sensus penduduk 2020, SP 2020 yang merupakan sensus ke-7 di Indonesia. Kira-kira seperti apa Pak? Kalau kita lihat, jadi sejak kemerdekaan tahun 1945, jadi ke SP 2020 ini yang ke-7. Jadi memang Mas Wiryo suatu tantangan dari BPS karena sensus yang tahun 2020 itu dilakukan pada saat pandemi. Iya. Itu luar biasa. Sehingga ya alhamdulillah berkat berbagai dukungan kita mendapat apresiasi Pak. Ternyata dengan melalui online yang dikata Pak Hasan tadi, masyarakat berpartisipasi Pak. Nah, ini dukungan dari kementerian luar biasa Pak. Dan kita juga diapresiasi oleh dunia karena kita berhasil menerbitkan satu data Indonesia. Tahun ini nggak banyak Pak.
Saya kebetulan hadir di UN pada saat itu. Apresiasinya kita menyatukan data pemerintah. Jadi ada namanya mengenai perpres mengenai Hayati. Jadi perpres Hayati ini yang diterbitkan dan ini luar biasa Pak. Satu data ini nggak gampang. Jadi kita basis data dasarnya dari Dirjen Dukcapil, dari Dukcapil, dan kita lakukan kerjasama yang luar biasa. Jadi satu data ini menuju ke big data ya? Ya kalau cakupannya kan besar ya, artinya dan ini kerjasamanya intens Pak, sama Dirjen Dukcapil, dan ini terus-menerus. Mudah-mudahan nanti 2030 harapan dari kita semua sensusnya tidak terlalu repot lagi, jadi sensus based register nanti. Iya, karena selalu diperbarui Pak ya, informasi tersebut. Nah, informasi yang dikumpulkan pada long form SP 2020 atau SP 2020 lanjutan ini kan misalnya karakteristik penduduk. Nanti outputnya akan ke sana ya Pak? Iya, nanti bisa dilihat juga nanti di website kita ada sensus penduduk BPS.go.id kalau nggak salah. Nanti ada website itu, masyarakat juga bisa berkunjung langsung atau melihat dari sensus BPS.go.id. Atau bisa datang langsung ke BPS provinsi maupun kabupaten kota pada jam pelayanan. Paling tidak di sini pertama karakteristik penduduk nanti akan diketahui, kemudian perpindahan penduduk ya Pak. Betul. Perpindahan penduduk. Selanjutnya pendidikan dan komunikasi. Betul. Nah ini disabilitas juga masuk ternyata. Juga iya. Juga kita masukkan juga. Nanti ada pertanyaan mengenai itu. Ketenaga kerjaan juga ada. Ya kelahiran, kematian dan perumahan. Semuanya ada setidaknya gitu. Jadi tujuannya memang memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk. Betul. Nanti yang pertanyaan Pak Hasan yang melalui WA tadi akan terakomodir. Kita harapkan nanti akan dapat data yang kualitasnya baik. Kemudian memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi, antara lain kelahiran, kematian, dan migrasi Pak ya? Betul. Nah, sumber data dari indikator angka kematian ibu juga masuk? Ada angka kematian ibu masuk sana. Oke, baik. Nah Pak, informasi lebih lanjut mengenai sensus penduduk SP 2020 ini, kemana Pak bisa kita bisa tanyakan kepada BPS setempat, baik ada yang di kabupaten kota maupun di provinsi. Itu ada websitenya, dan juga ada website sensus BPS.go.id. Iya, baik. Nah ini kan kesempatan nih Pak. Pak Habib ada di Elsinta sekarang, tengah menyebarluaskan informasi tentang sensus penduduk 2020. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Radio Elsinta? Ya, terima kasih Mas Wiryo. Artinya ini suatu sarana yang baik untuk mendiseminasikan apa yang menjadi output BPS. Tentu SP 2020 lanjutan ini akan sukses apabila semua masyarakat berpartisipasi. Partisipasi itu baik langsung dalam hal memberikan data ketika menjadi responden terpilih, ataupun kita mensiarkan kepada tetangga kita, terutama penggemar Elsinta ini yang cukup luas. Saya pikir jangkauannya luas, dan ini juga akan coba minta tolong, kita himbau nanti diberitahu kepada tetangganya, RT-nya ya, mau di rumah-rumah ibadah mungkin, baik secara formal maupun informal. Iya, tapi yang jelas untuk sensus penduduk ini dilakukan sampel tidak seluruhnya Pak ya? Iya, nanti ada sekitar 4,2 juta. 4,2 juta. Jadi yang terpilih. Bagi masyarakat yang tidak terpilih juga tidak ada Pak? Ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi bisa berpartisipasi. Bisa berpartisipasi. Untuk menyebarluaskan. Kalau yang terpilih berikan jawaban. Terimalah petugas dengan senyum. Betul. Baik. Pak Habib, terima kasih sudah berkunjung ke Elsinta, menyebarkan informasi mengenai sensus penduduk 2020. Mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Dan bisa didapatkan data yang... Terima kasih Pak Swiryo dan teman-teman di Elsinta. Ini kan ada dengan kerjasama ini, mudah-mudahan masyarakat lebih memahami pemanfaatan data, nanti menjadi lebih banyak yang menggunakan. Kasih. Baik. Kami nantikan kerjasama selanjutnya Pak Habib ya. Siap. Baik. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan demikian sensus penduduk 2020 bersama Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah. Saya Suwiryo, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik.